Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma dengan NIM 201094. Di sini saya akan membahas praktikum saya yang berjudul rangkaian RLC dengan kode F8. Di sini praktikum bertujuan untuk menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, menentukan tegangan pada resistor, induktor, kapasitor pada simulasi rangkaian RLC. Jadi latar belakangnya adalah manusia dalam melakukan aktivitasnya di dalam rumah atau di luar rumah tidak pernah lepas dari peralatan elektronik. Hampir semua peralatan yang kita gunakan memanfaatkan listrik dalam pengoperasiannya. Ada dua jenis arus listrik yang dimanfaatkan dalam peralatan elektronik, yaitu arus listrik bolak-balik dan arus listrik searah. Listrik yang dialiri oleh PLN ke rumah merupakan arus listrik bolak-balik atau AC, sedangkan arus listrik yang dihasilkan oleh baterai contohnya itu merupakan arus listrik searah. Rangkaian RLC merupakan sebuah rangkaian listrik yang memanfaatkan arus listrik bolak-balik. Jadi dasar teorinya pada rangkaian yang memuat resistor, induktor, kapasitor, baik yang berhubungan seri maupun paralel, hubungan antara arus dan tegangan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial sebagaimana pada rangkaian yang hanya memuat resistor atau induktor atau kapasitor saja. Bisa dilihat pada gambar berikut. Dari rangkaian gambar sebelumnya dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan sebagai rumus berikut ini. Sedangkan untuk menghitung impedansi pada suatu rangkaian RLC seri digunakan persamaan sebagai gambar berikut. Belum masuk ke metode praktikum, saya akan membahas soal-soal tugas pendahuluan terlebih dahulu. Saya akan bacakan dari soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian arus bolak-balik. Jadi, arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus arah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Soal yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, impedansi, fasor, arus maksimum dan arus efektif, tegangan maksimum dan tegangan efektif, frekuensi tegangan. Jadi jawabannya adalah reaktansi induktif adalah hambatan yang dihasilkan oleh induktor. Yang kedua, reaktansi kapasitif adalah hambatan yang dihasilkan pada kapasitor yang dilewati oleh arus bolak-balik. Yang ketiga, impedansi adalah keseluruhan dari hambatan terhadap arus bolak-balik mencakup resistansi, reaktansi atau keduanya. Impedansi juga sering disebut hambatan dalam. Yang keempat, fasor. Fasor digunakan untuk menyatakan besaran-besaran dalam arus bolak-balik, misalnya tegangan dan arus. Yang kelima, arus maksimum dan arus efektif. Arus maksimum adalah laju aliran listrik saat mencapai puncak atau puncak gelombang. Sedangkan arus efektif adalah nilai laju aliran muatan listrik bolak-balik yang menghasilkan daya yang sama dengan daya yang dihasilkan oleh arus searah ketika dilewatkan pada hambatan yang sama. Yang keenam, tegangan maksimum dan tegangan efektif. Tegangan maksimum adalah tegangan saat mencapai puncak gelombang. Tegangan efektif disebut juga sedangkan tegangan efektif disebut juga dengan tegangan Raud mean square dan merupakan tegangan yang diukur dalam alat ukur tegangan atau voltmeter. Yang terakhir, frekuensi tegangan. Frekuensi tegangan adalah salah satu besaran listrik yang merupakan gelombang sinusoidal dari tegangan atau arus listrik dalam detik dan diukur dengan besaran hertz. Soal nomor 3, tentukan nilai Z, IM, VR, VL pada rangkaian berikut jika tegangan input
yang diberikan pada rangkaian 10 volt dengan frekuensi 1 Hz. Jadi jawabannya akan ditunjukkan di gambar berikut. Setelah membahas tugas pendahuluan, kita sudah masuk ke prosedur praktikumnya. Yang pertama kita harus lakukan yaitu membuka link yang sudah tersedia di modulnya memang. Lalu kita membuka file simulasinya. Lalu langkah-langkah berikutnya akan ditunjukkan di video simulasinya langsung. Setelah melakukan simulasi, kita akan menghitung impedansi Z teorinya, lalu membuat grafiknya, membuat grafik tabel V dan I, lalu menghitung pengukuran menggunakan regranasi linear, lalu membandingkan Z teori dengan Z pengukuran menggunakan error relatif. Bisa dilihat di gambar berikut. Setelah melakukan praktik simulasi, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Sekian laporan praktikum saya kali ini yang berjudul rangkaian RLC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.